Bapak Ibu, kita itu dijajah Belanda kurang lebih berapa? 350 tahun. Walaupun ada sanggahan sekarang ya. Kemudian kita dijajah Jepang berapa lama? 3,5 tahun. Jadi yang disebut merdeka berarti kita berhasil membebaskan diri dari penjajah. Entah penjajah itu adalah bangsa asing ataupun bangsa sendiri. Karena sekarang ini Bapak Ibu lagi ribut, bahkan ditakuti Indonesia itu akan bubar. Seperti prediksi kebanyakan orang, Indonesia itu diramalkan tahun 2030 atau 2035 itu akan bubar. Kenapa demikian? Karena memang sekarang ini ada kecenderungan kita dijajah oleh bangsa sendiri. Ya. Makanya kita harus banyak berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya mengubahkan hati para pemimpin-pemimpin kita yang duduk di atas. Ya. Hal yang lagi heboh saat ini pertama, kalau mobil tidak bayar pajak 2 tahun mobilnya disita. Yang diminta rakyat itu adalah menyita aset para koruptor. Tetapi anehnya yang disita malah aset masyarakat. Ini masyarakat lagi begitu marah dan kita harus banyak berdoa untuk ini. Kemudian rekening 3 bulan tidak ada transaksi dalam rekeningnya diblok. Ini tidak tahu apa urusannya dengan rekening. Orang-orang di desa itu kan banyak memang yang nyimpen uang, yang menabung, benar? Dia tidak perlu transaksi, yang dia ingat dia punya tabungan di bank. Lah kalau misalnya tidak ada transaksi selama 3 bulan karena memang pemikirannya mau menabung, seharusnya bukan disita kan? Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun disita? Bayangkan ini ya. Yang disuruh nyita aset koruptor yang triliun-triliunan itu loh, malah disita? Masyarakat marah. Kemarin di Pati gara-gara kenaikan PBB sampai 250%. Ada lagi kabupaten yang akan menyusul karena PBB-nya ternyata dinaikkan 1000%. Masyarakat lagi susah. Mal-mal pada tutup semua, ekonomi lesu semua, tetapi malah dibebani pajak. Dan ini terjadi ketika perpecahan bangsa Israel terpecah menjadi 2. Karena memang raja waktu itu menekan masyarakatnya dengan pajak. Makanya kita harus banyak berdoa. Ya mudah-mudahan aturan istri yang tidak diajak jalan-jalan selama 2 bulan disita negara. Ya. Jadi saya khawatirnya istri yang tidak pernah diajak jalan-jalan, tidak pernah diajak healing, diambil negara ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi memang inilah kemerdekaan yang dari sisi fisik, sisi politis, sisi ekonomi. Tetapi secara rohani ada kemerdekaan lain. Kita boleh merdeka dari Belanda, kita boleh merdeka dari Jepang, tapi belum tentu itu adalah kemerdekaan sejati, karena kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 kemerdekaan dalam Kristus Yesus ya. Yang pertama, bahasa lainnya apa ya? Kita merdeka dari apa? Itu loh. Di dalam Yesus kita merdeka dari apa? Yang pertama itu merdeka dari dosa. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita pertama dibebaskan atau dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari apa?
dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang telah kamu dimerdekakan dari dosa, ayat 22. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, kalau cuma dibahas kita dimerdekakan dari dosa, mungkin kita tidak paham ya. Yang saya perlu jelaskan, di dalam Alkitab itu dosa itu ada dua. Saya ulang, di dalam Alkitab itu dosa itu ada dua. Ya, pertama, kalau Bapak Ibu ketemu kata SINS, ya, next. Nah, ini namanya dosa perbuatan. Biasa diterjemahkan dalam Alkitab sebagai pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa, diterjemahkan semacam itu. Itu dalam bahasa Inggrisnya SINS, sins, ada S-nya. Jadi ini bahasa Yunani berasal dari kata hamar apa? Hamartemata. Jadi jamak dia. Ya. Jadi ini adalah dosa perbuatan, pelanggaran nyata yang kita lakukan, misalnya berbohong, mencuri, membenci, bersinah, iri hati. Itu dalam bahasa Inggrisnya SINS, sins. Ya. Nah, ketika Yesus memerdekakan kita, ini dosa yang kita buat, entah itu mencuri, berbohong, membenci, bersinah, iri hati, dan sebagainya, ini diampuni. Jadi dosa perbuatan itu diampuni oleh Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dosa perbuatan itu diampuni. Yang kedua, ada dosa yang kedua, itu sin. Bahasa Yunaninya hamartia, tunggal, dia tidak jamak. Kalau bahasa Indonesia tidak kelihatan, betul nggak? Tapi dalam bahasa Yunani kelihatan. Itu dia hamartia, tunggal. Ini bukan sekedar perbuatan, melainkan sifat atau kuasa dosa yang tinggal dalam diri manusia sejak kejatuhan Adam. Paulus menyebutnya dosa yang berdiam di dalam aku. Jadi ada dosa yang berdiam di dalam aku. Itu bisa dilihat dalam Roma 7 ayat 17. Kuasa ini membuat manusia condong untuk berdosa walaupun ia tahu itu salah. Ya, kuncinya apa? Harus dibebaskan oleh karya Kristus. Sebab hukum roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kamu dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi dengan kata lain, saya mau gambarkan begini. Dosa itu ada yang namanya kuasa dosa dalam istilah teologis. Saya tanya ya, orang kalau kecanduan narkoba, dia menghisap narkoba itu dosa perbuatannya. Tapi yang membuat dia ngisap narkoba itu ada semacam kecanduan di dalam, ya. Kecanduannya itu kuasa dosa. Bisa mulai nangkap ya? Satu kali isap narkoba, ya, belum. 2 kali, 3 kali, lama-lama kita tambah kecanduan, ketagihan, dan seterusnya. Itu namanya kuasa dosa. Kuasa dosa itu semacam kecanduan yang membuat kita terus pengen berdosa. 1 kali bohong, besok pengen bohong, jadi kebiasaan dan terus menjadi kebiasaan. Itu namanya kuasa dosa. Jadi itu dalam bahasa Inggrisnya sin atau kuasa dosa. Tadi sins. Oke, bisa paham sampai sini ya? Kalau dalam terjemahan Indonesia tidak kelihatan. Nah, saya jelaskan dulu, next ya. Ada istilah yang digunakan oleh Agustinus, ini bagus. Posse peccare. Ini manusia sebelum jatuh dalam dosa, sebelum Adam jatuh dalam dosa, ada namanya posse peccare. Manusia itu mampu berdosa. Kondisi Adam sebelum jatuh ini ya. Yang kedua ada namanya non posse non peccare. Ini bahasa Latin ya. Tidak mampu untuk tidak berdosa. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa sejak kasus Adam, dulu pernah kita pelajari dosa warisan. Ingat ya? Dosa warisan itu membuat kita punya kuasa dosa yang membuat kita condong untuk terus melakukan dosa. Ini kalau mobil, pernah tahu mobil yang tie rodnya rusak? Dia tidak susah dikendalikan, betul nggak? Kecondongan ke kiri, maunya dilepas setirnya begini, maunya ke kiri terus gitu. Itu kuasa dosa itu bekerja seperti tie rod rusak tadi, tie rodnya rusak tadi. Jadi kita tuh condong melakukan yang salah terus.
Sampai Paulus bilang di dalam kitab Roma, aku pengen melakukan yang baik, tapi yang jahat yang kukerjakan. Itu efek dari apa? Kuasa dosa ini. Nah, kita itu sebelum dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus, kita berada dalam fase ini. Non posse, non peccare. Apapun yang kita buat salah, pasti berujung pada dosa. Ya. Tapi setelah kita dijadikan ciptaan baru, kita masuk dalam fase di mana namanya posse non peccare. Apa itu? Kita itu mampu tidak berdosa. Saya ulang. Orang sudah lahir baru bisa berkata tidak kepada dosa. Bisa nangkep ini? Saudara yang sudah lahir baru di dalam Kristus, sudah dimerdekakan oleh Kristus, kuasa dosa itu sudah dipatahkan, saudara bisa berkata tidak kepada dosa. Ini posisi kita. Posse non pe. Ya. Yang ketiga, yang keempat ada namanya non posse peccare. Tidak mampu berdosa. Nanti kalau sudah di surga Bapak Ibu mau berdosa juga nggak iso. Gitu. Jadi ngerti tahapan-tahapannya ya. Jadi sekarang kita di mana? Saudara yang sudah lahir baru jangan pikir saya tidak bisa ya. Saya masih jatuh terus ya. Bukan begitu. Saudara bisa berkata tidak. Saudara punya kekuatan untuk bilang tidak kepada dosa karena Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya. Yang akan memberikan kemampuan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Nah, ini harus. Nah, lanjut. Apa maknanya dibebaskan dari dosa ini? Frase ini sering muncul dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Roma 6. Jadi definisinya dibebaskan dari dosa, ya, tidak lagi berada di bawah kuasa dosa sebagai Tuhan yang berhak memerintah hidup kita. Ini bukan berarti tidak bisa berdosa lagi. Saudara bisa berkata tidak kepada dosa, bukan berarti saudara nggak bisa berdosa lagi. Bisa nangkap nih? Agak rumit ya. Tetap bisa jatuh dalam dosa, tetapi minimal sebenarnya saudara bisa berkata tidak kepada dosa. Ini agak rumit. Setelah dimerdekakan oleh Kristus, kita mampu berkata tidak pada dosa. Namun itu bukan otomatis. Orang percaya harus hidup dalam roh, memakai kuasa itu dan terus melatih diri untuk memilih kebenaran. Jadi jangan berpikir nanti setelah hidup baru, katanya Pak Pendeta kok saya otomatis tidak akan berdosa. Nggak begitu, perlu dilatih ya. Hidup di dalam roh. Yang kedua, memakai kuasa yang digunakan itu. Yang ketiga, terus melatih diri. Ya, saya berikan contohnya begini. Misalnya kita yang punya kelemahan dari segi perkataan. Dikit-dikit kalau ngomong nyakiti hati orang. Ya. Kalau sering omongan kita tidak jadi berkat bagi orang, malah menyakiti hati orang. Bahkan kadang-kadang suka ngomong kasar, suka bergosip, suka bohong misalnya kelemahan kita. Sesudah dimerdekakan dari dosa itu, kuasa dosa itu, Roh Kudus mengingatkan kita sehingga kita bisa berkata tidak pada kata-kata yang melukai dan memilih berbicara jujur serta membangun. Saat ada gosip di kantor, di tempat kerja kita tidak ikut-ikutan, bahkan bisa mengalihkan topik. Nih, saya Bapak Ibu punya penyakit. Penyakit saya itu apa? Jujur, saya kalau sudah kenal, saya gampang suka banyol. Dan banyolan saya melampaui batas. Ini tanya Bu Yuni. Dulu, karena saya pejabat, jadi kalau ada orang, teman akrab saya datang, saya suka bercanda. Wih bro, tadi saya lihat mobilmu di kota bro, kenapa kamu nggak ngelakson saya? Masa sih? Ya saya memang ada ke kota, memang saya tahu dia ke kota kan. Ini bercandanya. Bro, mobilmu tadi saya lihat di kota, kok kamu nggak ngelakson saya? Kamu pura-pura nggak lihat saya, mentang-mentang ada si pirang di samping gitu. Jadi bercandanya itu kebangetan, padahal nggak ada si pirang itu gitu. Dan ini di depan istrinya Bapak Ibu, bercandanya ini. Nah, malah kalau kalau yang ngerti ya, kalau orang yang dengar begitu dipikir memang benar-benar Mas Bro tadi ngajak si pirang kan begitu. Ini bercandanya kenemenan. Bahkan kadang-kadang bercandanya itu kelewatan dan tanpa saya sadari itu menyakiti hati mereka. Nah, kita sudah tahu posisi kita itu lemah di bidang itu. Ya caranya bagaimana? Bercandanya dikurangi.
Roh Kudus akan membantu kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Nah, ini contoh saja. Dalam hal seksualitas dan kemurnian. Sebelumnya kita senang nonton pornografi, suka main perempuan dan sebagainya, ya. Sesudah dimerdekakan, ya kita harus belajar menguasai tubuh, berkata tidak pada tontonan yang najis. Jadi kalau lihat di TikTok orang misalnya megol-megol, pinggulnya gede gitu, ya sudah di skip. Ya, dan saudara punya kuasa untuk itu. Kalau sudah lahir baru, kita tidak akan terus sudah lihat malah kita pelototi, wih, gede nih bokongnya. Ya tidak begitu. Ya benar nggak? Ya kita skip, kita lewatkan. Kita punya kemampuan untuk itu. Sudah tahu kita punya kelemahan nonton pornografi, film-film porno, malah open aplikasi-aplikasi yang mengarah ke situ atau link-link yang mengarah ke situ. Ya jangan, di skip lah, dilewatkan. Dan Roh Kudus akan membantu kita yang penting kita serius. Ya, bisa nangkep maksudnya ini? Ya, karena kita sudah dimerdekakan, kuasa dosa yang membelenggu kita, memaksa kita untuk terus berbuat dosa itu sudah dipatahkan dan dikalahkan oleh iblis, oleh Yesus, sehingga kita bisa menang dalam hidup ini. Dalam hal prioritas, mungkin sebelumnya kita senang ngurusin cuma kesenangan diri. Sesudah dimerdekakan, kita berkata tidak pada gaya hidup egois dan memilih melayani Tuhan serta sesama. Memilih ikut pelayanan atau menolong orang lain, walau harus mengorbankan waktu dan hiburan pribadi. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi dengan kata lain, kita dimerdekakan dari dosanya ada dua macam. Dosa perbuatan itu diampuni. Jadi semerah apapun dosa masa lalu kita, separah apapun dosa masa lalu kita, ketika kita sudah diampuni, Tuhan bilang kita putih seperti salju. Ya, jadi jangan biarkan iblis mendakwa kita dosa masa lalu berapa ratus tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu masih didakwakan kepada kita. Jangan. Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa perbuatan. Yang kedua dari kuasa dosa. Kalau dari kuasa dosa membuat saudara punya posisi bisa berkata tidak kepada dosa. Yang pertama, dimerdekakan dari. Yang kedua, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat dan rasa bersalah. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Baru pernah dengar ya istilah kutuk hukum Taurat itu apa? Saya jelaskan sekarang pelan-pelan. Kalau baca sendiri, apalagi kita misalnya awam di bidang Alkitab, atau di bidang teologi, tentu kita bingung dengan kata kutuk hukum Tauratnya apa ya? Saya jelaskan begini. Apa itu kutuk hukum Taurat? Coba kita lihat dulu dasar biblikanya kutuk hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Itu Ulangan 27 ayat 6. Kemudian Paulus kutip Ulangan 27 ini dalam Galatia 3:10, karena semua orang yang diberi hidup, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maksudnya begini Bapak, hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Dari 100 aturan misalnya, satu yang kita langgar, maka gagallah seluruh ketaatan kita itu. Satu aja gagal. Karena tuntutan hukum Taurat adalah kesempurnaan. Ya. Jadi coba kita lihat next. Kutuk hukum Taurat adalah konsekuensi yang pasti menimpa setiap orang yang gagal mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Kutuk itu berupa hukuman, penderitaan, keterpisahan dari Allah, dan pada akhirnya kematian rohani. Next. Nah, coba saya jelaskan dulu makna kutuk hukum Taurat dalam konteks Ibrani. Kata Ibrani untuk kutuk di Ulangan 27:28 adalah arur. Berarti dilaknat, dijatuhi hukuman, dijauhkan dari berkat Allah.
Lawannya adalah baruk atau barak ya. Diberkati, hidup dalam perkenan Allah. Jadi kutuk bukan sekedar kata kasar, melainkan deklarasi pengadilan Allah bahwa seseorang yang berada di bawah murkanya karena melanggar hukum. Nah, coba nanti kita lihat isi kutuk ini ya. Jika dilihat nanti Ulangan 28 ayat 15 sampai 68, daftar kutuk itu panjang sekali. Misalnya begini, kutuk dalam hidup sehari-hari, penyakit, kemiskinan, kegagalan, kehancuran. Kutuk dalam hubungan sosial, diperbudak, ditindas, diusir dari negeri. Kutuk secara rohani, dijauhkan dari berkat Allah, hidup dalam murkanya. Puncaknya adalah dari kutuk itu adalah kematian dan kebinasaan kekal. Nanti bisa dilihat dalam Roma 6 ayat 23 ya. Jadi, hakikat halnya hukum Taurat itu sebenarnya bagus loh. Dia kudus, adil, dan baik. Masalahnya Taurat menuntut ketaatan sempurna. Dalam Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dengan demikian dosa saja, satu dosa saja, sudah cukup membuat orang berada di bawah kutuk. Nah, kalau saya mau gambarkan begini, apa bedanya kutuk tersebut dengan konsekuensi dosa? Saya beri contoh begini. Ini masalah hukum. Bapak Ibu, ada seorang yang misalnya mencuri atau korupsi. Dia kemudian disidang di pengadilan. Putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, itu namanya kutuk. Putusan pengadilan atau vonis pengadilan itu adalah kutuk hukum Taurat. Tetapi eksekusinya misalnya begini. Kalau pembunuhan berencana hukumannya berapa tahun? Ayo, pasal 340 ancamannya apa? Hukuman mati. Pengedar narkoba lebih dari 1 kilogram, hukuman mati. Betul? Putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah dan harus dihukum mati, itu namanya kutuk Taurat. Ketika dia dihukum mati, eksekusinya itu adalah eksekusi daripada putusan pengadilan. Jadi ketika saudara dan saya hukumannya adalah maut, itu adalah eksekusi daripada kutuk Taurat. Ya, bisa nangkap? Itu adalah dasar hukum dari kutuk Taurat. Kutuk Taurat itu dasar hukumnya untuk mengeksekusi saudara menjadi maut. Sama dengan tadi, putusan pengadilan. Tanpa putusan pengadilan, seseorang tidak bisa dieksekusi loh. Dasar hukum eksekusi hukuman mati itu adalah ketika sudah pengadilan putuskan, dia dinyatakan bersalah dan dianggap harus dieksekusi. Pemimpin Kerusuhan Poso, Bapak Tibo, teman saya di penjara beliau. Saya ini punya teman banyak di penjara. Salah satu ketua Kerusuhan Poso itu teman saya, Bapak Tibo. Saya kalau pulang kuliah dari Malang sering ke sana mengunjungi beliau, bawakan makanan. Tahu-tahu tahun 2000 saya dengar dia memimpin Kerusuhan Poso dan akhirnya dieksekusi mati. Putusan pengadilan yang menjatuhkan dia vonis mati itu namanya kutuk Taurat. Sedangkan hukuman matinya adalah pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada putusan pengadilan. Bisa nangkap ya, agak rumit ya. Nah, cuma saya jelaskan hubungan kutuk Taurat dalam Alkitab ya. Kutuk Taurat dengan rasa bersalah. Galatia 3 ayat 10, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Artinya, Taurat menuntut ketaatan sempurna. Siapa yang gagal jatuh di bawah kutuk atau hukuman Allah. Jadi kutuk Taurat adalah konsekuensi hukum bagi manusia berdosa yang tidak sanggup mentaati Taurat dengan sempurna. Dengan kata lain, Taurat itu kudus, tetapi ketika manusia tidak mampu mentaatinya, Taurat justru menyatakan dosa dan menjatuhkan vonis. Next. Kutuk Taurat itu melahirkan rasa bersalah. Karena manusia tidak sanggup memenuhi standar Taurat, timbul rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah itu bukan sekedar perasaan psikologis, tapi realitas rohani. Manusia benar-benar bersalah di hadapan Allah. Ibarat seorang yang dihukum mati, ia bukan hanya merasa bersalah, tetapi benar-benar berada dalam status bersalah di hadapan hukum. Jadi rasa bersalah yang timbul bukan sekedar perasaan subjektif, melainkan konsekuensi objektif dari kutuk Taurat. Next. Nah,
Kristus ini menebus kita dari kutuk Taurat. Tadi yang pertama, Kristus menebus kita dari atau memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, Kristus ini sekarang menebus kita dari kutuk Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus menanggung kutuk itu di kayu salib. Artinya kutuk Taurat, hukuman atas ketidaktaatan sudah dialihkan kepada Kristus. Maka orang percaya dibebaskan dari status bersalah. Sudah ditanggung Kristus dari perasaan bersalah karena ada pengampunan dan pemulihan. Roma 5 ayat 1 bilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan sejati bukan sekedar tidak dihukum, tetapi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, sehingga rasa bersalah ditekankan dengan rasa syukur, sukacita, dan keyakinan bahwa kita sudah diterima. Implikasinya apa? Implikasinya itu Bapak Ibu, yang pertama ya, kalau kita sudah hidup dalam damai dengan sejahtera dengan Allah, doa, ibadah, dan pelayanan kita bukan lagi didorong oleh rasa takut atau rasa bersalah, tetapi oleh kasih dan syukur. Jadi makanya kalau ibadah itu bukan karena sungkan sama pendeta, ya, sungkan sama teman-teman yang lain, bukan. Itu berarti kita masih hidup di bawah kutuk Taurat. Kalau ibadah yang benar itu, kalau kita memang benar-benar sudah didamaikan dengan Allah, kita itu ibadah karena ungkapan syukur, ungkapan kasih. Sama seperti orang berkunjung kepada pacarnya. Kira-kira kalau dia datang mengunjungi pacarnya karena takut diputusin atau karena rasa kangen? Beda kan? Kalau saudara sudah lahir baru, pasti ada rasa rindu dengan Tuhan. Kemarin Pak Esra buat judul khotbah bagus ya. Cinta yang gila akan firman Tuhan. Benar. Kalau zaman dulu kita pacaran Bapak Ibu, selalu pengen buat surat cinta. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Saya sudah tidak lihat kertas-kertas yang wangi kayak zaman dulu ya. Boleh ketawa pasti ngalami. Ya. Jadi kertas-kertas zaman dulu wangi. Kalau tidak wangi kita semproti parfum ya. Nah, kalau Kak Adri pasti sudah modern, sudah pakai WA ya, sudah pakai aplikasi yang modern. Ya kalau kita ini yang zaman-zaman dulu, yang belum ada internet, belum ada HP, belum ada apa. Kalau pacaran itu bukan main. Kita tulis, kita semprot parfum, baru kita buat indah-indah tulisannya. Rasa kangen membaca itu. Padahal sudah dibaca bolak-balik masih ada kita kangen. Betul nggak? Mau ketemu, baru kemarin, minggu kemarin ketemu, minggu berikutnya pengen ketemu. Itu rasa cinta yang gila. Lah kalau kita sudah memang dibebaskan dari kutuk Taurat, rasa kasih itu ada, bukan lagi keterpaksaan. Kalau hukum Taurat itu sifatnya apa? Kayak dipaksa. Tetapi hukum kasih karunia itu kita seperti rasa rindu. Bahkan kalau ingin memberitahu, saya mau beritahu ya, Bapak Ibu tidak berbuat dosa bukan karena takut. Kita tidak berbuat dosa karena kita tahu itu menyakiti hati Tuhan. Sama seperti seorang suami yang cinta sama istrinya. Dia tidak selingkuh, dia tidak ngapa-ngapain, dia tidak main perempuan. Kenapa? Bukan karena dia takut konangan, bukan dia takut karirnya hancur, tapi karena dia tahu dia sayang sama anak istrinya. Beda betul? Orang kalau sayang sama anak istrinya nggak mungkin dia selingkuh. Jadi banyak juga, makanya kemarin saya diskusi dengan Bu Dokter. Saya bilang beda orang menyesal dan orang bertobat. Orang menyesal bisa jadi karena dia bangkrut, dia gagal, dia apa misalnya. Dia menyesal karena konsekuensi apa yang dia lakukan. Tapi orang bertobat, dia menyesal karena itu menyakiti hati Tuhan. Karena kesalahan yang dia buat itu, dosa yang dia buat itu menyakiti hati Tuhan. Itu bedanya. Jadi makanya ibadah itu harus ada rasa rindu. Kalau belum ada rasa rindu itu belum merdeka. Ya, berarti masih terpaku. Ada rasa rindu, kok pengen ibadah, pengen berdoa. Ya, kalau Bapak Ibu nanti lahir baru pasti ngalami itu. Pasti ada rasa kangen, pengen berdoa, pengen ibadah, pengen menyanyi, menyembah Tuhan. Yang kita pengen menyukakan hatinya dia.
Yang kedua, terbebas dari rasa malu dan tuduhan. Iblis disebut pendakwa dalam kitab Wahyu ya. Kalau kita masalah diperbudak, rasa bersalah, kita mudah dilumpuhkan oleh tuduhan. Tetapi dalam Kristus, tuduhan itu tidak lagi mengikat. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Implikasinya kita bisa melayani, bersaksi, dan berkarya dengan berani tanpa dihantui masalah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, melayani di sini tidak perlu ditakuti atau dihantui perasaan bersalah pada masa lalu. Ya, semua kita punya salah, cuma ketahuan dan tidak kan? Tapi ketika kita sudah dimerdekakan dengan Kristus, kita harus percaya bahwa kita telah disucikan dan dilayakkan untuk melayani. Nggak perlu lagi takut melayani. Waduh, aku ini dulu pernah bikin gini, dulu aku pernah bikin dosa itu. Enggak. Belajar melihat dari sudut pandang Allah. Saudara dan saya yang sudah dimerdekakan dari dosa dan dari kutuk Taurat, dalam kacamata Tuhan, saudara itu suci. Bisa nangkap ya? So kita itu bersih dalam kacamata Tuhan. Walaupun dalam kacamata orang lain kita mungkin jelek. Wah, si Anu itu wes nggak pantas kayaknya di mimbar. Si Anu itu punya penyakit gini, dosanya kayak begini-begini, saya tahu semua aibnya dah. Itu manusia. Tetapi dalam kacamata Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti ikan kusuma, akan menjadi putih seperti bulu. Jadi berhenti menghukum diri atas dosa yang sudah diampuni. Saat iblis mengingatkan kegagalan masa lalu, arahkan hati pada janji Allah, bukan pada rasa bersalah. Ketika teringat dosa lama, ucapkan doa iman. Tuhan, aku percaya Engkau sudah menghapus ini di salib-Mu. Aku memilih berjalan dalam anugerah-Mu. Jadi jangan mau didakwa oleh iblis ya. Martin Luther aja pernah mimpi loh. Dia didatangi iblis. Luther, kamu itu loh sok-sokan jadi reformator. Dosamu itu loh akeh. Merah loh dosamu itu. Mau sok-sokan jadi orang reformator. Apanya kamu mau reformasi? Iblis datang. Apa Luther bilang? Mana daftar dosaku? Dibawain sama iblis panjang daftar dosanya. Pada tanggal sekian kamu main perempuan, pada tanggal sekian kamu berbohong, pada tanggal sekian kamu korupsi, pada tanggal sekian dicantumkan semua. Luther tidak menyangkali dosanya. Iya benar dosaku ini. Ya, kok tepat ya kamu bilang. Kemudian dia ambil tinta merah. Saya benar dosa ini telah saya buat. Tapi jangan lupa, darah Yesus telah menyucikan saya semuanya. Iblisnya lari, saudara. Artinya jangan dihukum dengan dosa masa. Belajar ngampuni diri juga ya. Nah, bukti bahwa kita telah dibebaskan dari kutuk Taurat. Pemulihan identitas diri ini sebagai implikasinya. Rasa bersalah membuat banyak orang merasa tidak berharga. Saya kotor, saya gagal. Namun Kristus sudah menanggung kutuk itu dan memberi identitas baru, anak Allah, ciptaan baru. Implikasinya apa? Orang percaya bisa melihat dirinya bukan dari kacamata dosa dan kegagalan, tetapi dari perspektif anugerah Allah. Ya, jadi jangan bilang diri saya pembohong, saya kotor, terus menilai diri. Identitas kita sudah berubah. Kita ini ciptaan baru. Jadi melihat dari perspektif yang berbeda. Dulu oke lah kita pembohong, mungkin dulu zaman kita berzina dan sebagainya. Tetapi setelah kita menjadi ciptaan baru, belajar untuk melihat bahwa identitas diri kita telah dipulihkan. Yang ketiga, terakhir, merdeka dari dosa, merdeka dari kutuk Taurat dan rasa bersalah. Yang ketiga, merdeka dari kuasa iblis. Yang ketiga, yang terakhir ya. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Nah, sebelum diselamatkan, manusia itu berada di bawah pengaruh atau penguasa kerajaan yang angkasa. Efesus 2 ayat 2.
Kematian dan kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa iblis, ya. Orang percaya tidak lagi berada dalam yurisdiksi kerajaan kegelapan. Jadi dulu sebelum Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu itu sebenarnya bosnya itu iblis. Tidak ada daerah netral di sini. Ketika kita masuk menjadi orang percaya, kita itu bos kita adalah Tuhan, ya. Cuma dua bos di alam semesta ini. Nah, saudara dan saya ketika menjadi percaya, saudara dipindahkan dari kuasa kegelapan yang tadi di bawah kuasa kegelapan, sekarang di bawah kuasanya tuh Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, saudara diberi otoritas untuk mengalahkan iblis. Coba kita lihat. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelejengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kuasa iblis tidak bisa menguasai orang percaya. Ini harus diingat. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam Bahkan Bapak Ibu bukan cuma dipindahkan, bahkan diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Katanya sudah iblis sudah dikalahkan. Loh, kok kita masih berperang melawan iblis? Kan muncul banyak pertanyaan begitu, betul nggak? Katanya iblis sudah kalah. Katanya kita sudah menang, tapi kok kita harus pakai perlengkapan senjata Allah? Kenapa kita harus masih mengadakan perlawanan kepada iblis? Bahkan di dalam Petrus dikatakan harus berhati-hati dan waspada. Karena iblis itu mengaum-ngaum seperti singa, mencari orang yang bisa ditelannya. Nah, padahal kita harus mengerti ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, kita dimerdekakan dari kuasa iblis. Ini artinya apa? Iblis itu sudah tidak punya hak atas saudara dan saya. Ya, next dulu saya jelaskan yang warna agak ada kuningnya, kakak. Coba lihat. Perbedaan yang kemarin waktu kita belajar tentang pijakan iblis. Ya, yang ada kuningnya terus ya. Nah, kita harus bisa bedakan apa namanya possession, ya. Apa namanya possession dengan oppression. Nah, lupa ya. Yang pertama possession itu kerasukan. Jadi orang yang di luar Kristus bisa kerasukan. Hilang kesadarannya, bicaranya beda, punya kekuatan di luar normal, tiba-tiba kuat. Orang kalau kerasukan Bapak Ibu dipegang 10 orang nggak kuat. Ya. Nah, ini namanya kerasukan. Kalau saudara dan saya sudah Kristen, sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa iblis, saudara tidak bisa dirasuki iblis. Bisa paham ya? Jadi kalau orang Kristen yang dirasuki iblis berarti belum lahir baru. Bisa nangkap ya? Yang kedua ada namanya present atau influence, ya. Ini artinya iblis itu cuma bisa masuk, tidak bisa masuk secara fisik ya, tapi dia bisa pengaruhi pikiran kita, emosi kita, kehendak kita lewat dusta, godaan, rasa takut, rasa bersalah berlebihan, kebiasaan dosa yang dibiarkan. Itu iblis bisa. Tapi mau merasuki kita nggak bisa. Mempengaruhi kita Ingat nggak Petrus? Petrus kan suka ngusir setan. Tapi dia pernah loh, ketika dia mencegah Yesus untuk pergi ke Yerusalem, apa yang dikatakan oleh Yesus? Oh, nyala iblis. Benar nggak? Berarti pikiran Petrus sedang dipengaruhi iblis. Jadi saudara dan saya, kita bisa dipengaruhi iblis. Bisa digodain iblis, tetapi tidak bisa dirasukan iblis. Ini harus kita perjelas. Karena apa? Karena saudara sudah dimerdekakan dari kuasa iblis. Saudara dan saya sudah merdeka dari kuasa iblis, bahkan diberi otoritas untuk melawan iblis. Nah, cuma penting juga, karena walaupun kita sudah menang, Yesus ingatkan supaya kita tetap waspada. Walaupun kita sudah menang, tetap disuruh pakai baju perlengkapan senjata Allah, nggak boleh lengah. Ya, walaupun iblis sudah kalah, tapi dia masih punya kuasa lumayan. Ya, makanya kita harus hati-hati. Namun demikian,
kita tidak perlu lagi khawatir pada pekerjaan-pekerjaan ini. Seperti sihir. Apa itu sihir? Hah? Ada yang masih takut sihir di sini? Yang masuk sihir itu misalnya guna-guna. Aku itu loh, saya di Bali sering dengar orang Kristen ngomong begini, saya ini kayaknya kena guna-guna. Ya, kayaknya dia suka sama saya tapi saya tidak suka, saya ini sakit begini karena kena guna-guna. Masih percaya yang begitu? Guna-guna itu bagian dari sihir. Sihir itu adalah bagaimana seseorang menggunakan energi yang bukan Allah, yaitu kuasa-kuasa lain pastinya, untuk mempengaruhi orang, untuk menguasai orang. Itu sihir. Ya. Nanti saya jelaskan bedanya sihir, sulap, hipnotis, dan macam-macam ya, supaya kita sedikit mengerti. Namun saya menjelaskan kalau sihir itu adalah okultisme, di mana seseorang menggunakan energi yang bukan Allah punya, bukan energi ilahi, tapi menggunakan energi-energi lain untuk mempengaruhi orang. Misalnya supaya dia suka sama kita, kemudian dia bisa celaka, itu namanya sihir. Termasuk di dalamnya santet, itu ya. Ilmu-ilmu semacam itu adalah bagian daripada sihir. Ini Alkitab jelas sekali menyatakan bahwa sihir itu adalah bagian daripada pekerjaan kuasa gelap. Saudara tidak perlu takut dan sihir. Amin. Karena kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Sihir tidak mempan lagi, saudara. Saya mau bilang, kita tidak mempan sihir. Nah, saya tanya, bagaimana dengan gendam? Gendam itu bagian dari sihir. Tapi kalau dia hipnotis yang sifatnya psikologis, hipnoterapi misalnya yang dilakukan di kedokteran, itu tidak. Itu masih daerah yang artinya tidak masuk ke dalam unsur okultisme. Hipnoterapi ya. Karena itu mempermainkan alam di bawah sadar. Sama dengan sulap. Saya Bapak Ibu begini-begini saya menguasai berapa ilmu sulap. Saya bisa baca pikiran orang, pakai angka-angka. Nanti sebutkan angka yang Ibu Edi bilang. Saya bisa tebak tulis duluan sebelum Ibu Edi bilang. Nanti kapan-kapan saya demokan. Saya bisa menyambung tali yang sudah terputus, dan itu saya pelajari. Saya cuma mau membuktikan bahwa ternyata sulap itu ada yang cuma trik, ya, hiburan, kecepatan tangan, tetapi tidak melibatkan kuasa gelap. Jadi banyak jenis sulap yang saya kuasai. Saya cuma ingin membuktikan bahwa tidak ada unsur okultismenya di situ. Kalau sejauh cuma hiburan, kartu, misalnya kartu yang dipotong, tiba-tiba kita bisa tebak kartu itu apa. Nah, itu trik semua. Bahkan saya sering demokan yang angka-angka itu. Coba sebutkan sekian angka. Kamu tulis di sini, nanti saya tulis di sini. Pasti sama. Bagaimana caranya? Itu trik semua. Cuma saya mau katakan, jangan lagi takut sihir, jangan takut setan, jangan, tapi perlu waspada. Bisa nangkap ya? Jangan kemudian takut ke kamar mandi. Masih ada yang takut ke kamar mandi, kayaknya ada sesuatu di situ. Setelah itu saya bisa tahu kalau orang memang sebenarnya dia masih takut. Dia nyanyinya keras-keras. Ku menang, padahal dia takut. Ada orang begitu ya? Ketika ke kamar mandi padahal takut sama setan, nyanyinya keras. Sebenarnya dia nutupi rasa takut. Nyanyi dah, ku menang di dalam. Bulu kuduknya berdiri semua, dia ketakutan. Itu sih belum merdeka. Kalau orang sudah merdeka, walaupun dia diam, dia tahu roh di dalam dirinya lebih besar dari roh yang lain. Amin. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk Taurat, dimerdekakan dari kuasa iblis. Amin. Jangan takut usahamu diganggu dengan kuasa-kuasa lain. Percaya deh, kalau Tuhan kerja, gak ada yang bisa. Saya bilang sama Pak Esra begini kemarin, Pak Esra, saya ini gak ngerti kalau khotbah di RCC kenapa ya tak rasa berat banget. Saya jujur ya, kalau khotbah di sini saya rasa berat sekali. Dibandingkan saya diundang misalnya di Jakarta.
Di Jakarta itu setiap saya khotbah, itu yang selesai khotbah selalu orang nyalami, Pak, aduh khotbahnya keren banget Pak, saya diberkati luar biasa. Itu berapa orang yang ngomong? Kenapa bisa begitu? Dan kenapa kalau saya pas khotbah yang nonton itu palingnya berapa puluh? Tapi kalau ada yang lain, misalnya Pak Esra ya, satu kali khotbah itu 3.000-an sudah di YouTube-nya dia. Saya nggak ngerti algoritmanya YouTube. Saya cuma bilang begini, kenapa Pak Ketut? Saya cuma punya keyakinan Pak, biar apa yang kita lakukan kalau bukan Tuhan yang angkat, tak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah yang angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Amin. Promosi itu dari Tuhan. Saya sedang diproses Pak, saya bilang begitu. Belum waktunya saya kayak Pak Esra. Mungkin kalau saya terkenal kayak Pak Esra, mungkin sudah sombong saya. Jadi saya bilang sama itu, jadi saya nunggu prosesnya Tuhan. Yang saya bilang, mungkin tidak ada yang kenal. Yang penting itu Tuhan yang kenal kita. Apa gunanya Tuhan aku khotbah banyak orang, Tuhan aku melakukan mujizat, Tuhan aku mengusir setan dalam namamu. Tuhan bilang, enyalah, aku tidak kenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang sudah beracara, Tuhan yang sudah mengangkat kita, tidak ada yang bisa nurunin. Tapi kalau Tuhan yang nurunin, biar kita mau angkat bagaimana, tidak ada yang bisa. Amin. Promosi datangnya dari Tuhan. Kemerdekaan Kristen dimerdekakan dari apa? Dosa. Dosa tadi ada dua macam, dosa perbuatan, dosa sifat, dosa atau kuasa dosa. Yang kedua, dimerdekakan dari apa? Kutuk hukum Taurat dan rasa bersalah. Jangan terlalu merasa bersalah ya, karena semua sudah dibereskan oleh tuh dosa masa lalu kita semua sudah diselesaikan dengan Tuhan. Jangan bikin ulang gitu ya. Semua sudah diselesaikan Tuhan. Dan kita punya akses kalau kita berdosa. Tuhan kasih kesempatan kita. Kita datang minta ampun sama Tuhan. Makanya doa Bapa kami bilang, ya ampunilah kami akan kesalahan kami. Setiap hari kita disuruh datang berdoa minta Ada yang bilang, kemarin saya debat dengan teman sekolah teologi ya, saya, Pak, seandainya Bapak mati dan ada dosa yang tidak sempat Bapak akui, bagaimana? Saya bilang begini, toh kalau saya mati dan ternyata ada dosa yang tidak saya ampun, tidak sempat saya minta ampun, saya serahkan semua kepada keadilan Tuhan. Daripada hitung-hitungan bisnisnya begini Pak, saya bilang begitu. Ternyata kalau Bapak nanti mati, Alkitab suruh kita minta ampun, nanti ternyata Bapak mati dan tidak mau minta ampun karena percaya bahwa semuanya otomatis, gitu ya. Dan ternyata di sana perlu minta ampun, Bapak rugi. Sementara saya yang setiap hari minta ampun, ternyata di sana tidak diperlukan minta ampun, tidak ada ruginya juga. Ya, hitung-hitungan bisnisnya begitu. Jadi lebih baik minta ampun. Makanya gereja-gereja Calvinis dan Lutheran ada doa permintaan pengakuan dosa secara komunal maupun secara personal, baik di gereja maupun di gerejanya GKJW ada kan pengakuan dosa setiap minggu itu ada. Jadi yang Hyper Grace menekankan tidak perlu minta ampun, otomatis sudah. Kalau begitu, buang aja ayat Alkitab yang menyatakan perlu minta ampun itu. Jika kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil. Jadi, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, dan dimerdekakan dari apa? Kuasa iblis. Tidak perlu takut guna-gunanya, tidak perlu takut sihir, tidak perlu takut santet, tidak perlu takut genderuwo, tidak perlu takut apapun. Saya cerita sebelum saya tutup. Satu hari saya sebelum menikah dengan Ibu Yuni, saya sudah punya tunangan. Ternyata tunangan saya itu kemudian punya pacar lain dan keluarga di Sulawesi telepon, jangan ingat lagi tunanganmu di sini sudah punya pacar lain. Kamu sudah tukar cincin. Nah, rupanya dia juga tidak jadi dengan pacarnya, tapi saya sudah menikah dengan Ibu Yuni. Tapi sebelum itu saya pulang ke Sulawesi
Dan di sana ternyata pihak perempuan ini memelihara yang namanya, sudah jadi berita umum di sana, genderuwo. Dia cari parfum khusus untuk nyerang saya barangkali. Akhirnya dia beli itu di kiosnya mama saya, tokonya mama saya. Dia beli, kemudian entah apa yang dia bacakan. Malam itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya pas berdoa didatangi orang setinggi loteng berbulu. Ini saya cerita di mimbar. Berbulu besar, tinggi. Dia cekik saya. Dia cekik sampai, tapi tangannya tidak bisa megang kulit saya, tidak bisa nyentuh kulit saya. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia tidak mau lepas. Akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni salah dosa saya Tuhan. Kalau ada salah dosa saya, tolong ampuni saya. Dan saya tengking kamu di dalam nama Yesus. Kemudian dia lepaskan cengkraman itu Bapak Ibu. Cengkramannya apa itu? Genderuwo itu. Kemudian dia masuk nembus tembok. Dia nembus tembok. Saya pikir itu terjadi antara sadar dengan tidak, ya. Padahal saya lagi berdoa. Besoknya datang itu Mbah. Kang Saleh mana? Saya dipanggil pakai Kang Saleh. Mas Ketut mana? Ada di kamar. Sehat? Sehat? Dengan datang kepalanya bocor dan sampai akhir hayatnya itu Mbah gila. Ini saya cerita nyata. Artinya saudara dan saya punya kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Amin. Jangan takut sama genderuwo. Jangan takut sama roh-roh apapun, karena kamu dan saya, saudara dan saya sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Yang saya lagi satu saksikan kapan hari. Bapak itu saya lagi, truk saya bawa ke daerah terpencil karena ada penembakan di sebelah desa saya. Sampai di sana Bapak Ibu, ada orang kerja. Ternyata saya ini selalu tiap malam diujinya. Ini Bu Yuni bisa rasa bahwa kita sedang dikerjaan, dikirimkan santet. Akhirnya dia mengaku, dia minta kerja sama saya. Dia ikut muat pasir truk saya itu, tapi tidak mau dibayar. Ditanyalah, kenapa Bapak kok tidak mau dibayar? Saya Pak, saya pengen Bapak yang Bapak pegang tuh kasih sama saya. Bapak ilmunya luar biasa. Saya serang Bapak berapa kali, ilmunya yang saya serang tuh malah balik nyerang saya. Pak, saya sakit ini baru bangun saya. Dia bilang begitu. Jadi saya minta supaya Bapak ilmunya itu kasih sama saya. Saya bilang, oh ini kesempatan penginjilan. Saya bilang, boleh Pak. Ilmu saya namanya kuasa Roh Kudus. Roh yang Bapak pakai nyerang roh yang lebih kecil. Roh yang sama saya, roh yang paling besar. Ya, Roh Kudus. Jadi ketika engkau dimerdekakan dari kuasa iblis, jangan takut. Kuasa saudara lebih besar daripada semuanya, karena berada dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.